Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Hari ini kita ketemu lagi untuk materi pelajaran ekonomi kelas 11 dengan materi perpajakan. Topik pembahasan kita pada hari ini yang pertama adalah tentang pengertian pajak, fungsi pajak, sistem pemungutan pajak, dan juga asas pemungutan pajak. Tentunya kalian semua sudah familiar ya dengan pajak. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan tentunya digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi, bisa disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran atau kontribusi yang bersifat wajib berdasarkan pada ketentuan hukum atau undang-undang. Penggunaannya digunakan untuk pengeluaran kolektif, memiliki tujuan untuk kesejahteraan umum, dan memiliki balas jasa secara tidak langsung. Di Indonesia sendiri ada beberapa pungutan resmi selain pajak. Nah, apakah pajak sama dengan pungutan resmi yang lain? Nah, berikut ini adalah tabel perbedaan pajak dan pungutan resmi. Dari dasar hukumnya, pajak memiliki dasar hukum yaitu undang-undang, sementara pungutan resmi adalah melalui peraturan pemerintah. Berdasarkan sifatnya, pajak itu bersifat memaksa, sementara pungutan resmi bisa memaksa, bisa juga tidak. Dan sanksi untuk pajak berdasarkan yuridis atau ketentuan undang-undang pajak, sementara pungutan resmi sanksinya tidak mengikat. Lembaga yang mengeluarkan pajak adalah pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah, sementara pungutan resmi kebanyakan hanya dikeluarkan oleh pemerintah daerah saja. Objek pajak berdasarkan ketentuannya adalah umum, baik itu pribadi maupun badan. Sementara pungutan resmi hanya untuk orang-orang yang menggunakan jasa saja. Dan yang terakhir, untuk balas jasa, untuk pajak tidak bisa dirasakan secara langsung, sementara untuk pungutan resmi itu bisa secara langsung dirasakan. Nah, contoh dari pungutan resmi selain pajak itu antara lain ada retribusi, bea, dan juga cukai. Kalian pasti sudah tahu kan apa itu retribusi, bea, dan cukai? Retribusi adalah pungutan daerah yang dikenakan kepada masyarakat atas pemakaian fasilitas yang disediakan oleh negara atau pemerintah. Contohnya adalah retribusi objek wisata. Sementara bea adalah pungutan yang dikenakan atas suatu perbuatan yang terjadi di kawasan pabean berdasarkan perundang-undangan. Contohnya adalah bea ekspor atau impor. Terakhir, cukai adalah iuran yang ditetapkan berdasarkan peraturan pemerintah terhadap barang-barang tertentu, misalnya adalah cukai untuk rokok. Selanjutnya, kita akan membahas tentang fungsi pajak. Yang pertama adalah sebagai sumber penerimaan negara. Kalian tentu masih ingat ya materi APBN bahwa pajak adalah salah satu dari sumber penerimaan negara. Pajak yang terkumpul akan disalurkan kembali kepada masyarakat dalam pos-pos belanja negara. Yang kedua adalah sebagai sarana stabilitas perekonomian. Pajak dapat digunakan sebagai instrumen untuk menciptakan kestabilan perekonomian sebuah negara. Kondisi perekonomian yang stabil sangat dibutuhkan oleh pelaku usaha, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Jika ada kenaikan harga secara umum atau inflasi, pemerintah itu bisa menerapkan pajak yang tinggi. Sebaliknya, ketika terjadi kelangsungan ekonomi, pemerintah dapat menurunkan tarif pajak agar perekonomian tetap stabil. Dan yang ketiga adalah sebagai sarana pemerataan pendapatan. Pemerintah bertanggung jawab dalam mewujudkan distribusi pendapatan secara merata. Nah, fungsi
opsi pajak ini ditujukan dalam bentuk penyediaan pelayanan kesehatan murah, pendidikan murah, fasilitas transportasi publik yang nyaman, bantuan sosial untuk keluarga miskin, menciptakan lapangan kerja, serta subsidi pengadaan rumah murah dan bahan-bahan kebutuhan pokok lainnya yang digunakan untuk membiayai kepentingan umum dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Seperti sudah disinggung sebelumnya, manfaat pajak antara lain adalah untuk membiayai pendidikan, menyediakan layanan kesehatan berkualitas, membiayai belanja pegawai atau untuk gaji pegawai negeri, membiayai pembangunan infrastruktur, membiayai alat keamanan negara, membiayai subsidi, membayar utang luar negeri pemerintah, dan untuk menyalurkan transfer daerah melalui dana alokasi umum dan juga dana alokasi khusus. Materi berikutnya adalah tentang sistem pemungutan pajak. Yang pertama adalah Official Assessment System. Official Assessment System ini merupakan sistem pemungutan pajak yang menyatakan bahwa jumlah pajak terutang oleh wajib pajak dihitung dan ditetapkan oleh aparatur pajak. Selanjutnya, wajib pajak wajib untuk membayar hasil perhitungan pajak tersebut. Nah, dalam hal ini wajib pajak bersifat pasif. Yang kedua adalah Self-Assessment System, yaitu sistem pemungutan pajak yang memungkinkan wajib pajak menghitung besar pajak terutang yang kemudian diserahkan kepada aparatur pajak dalam bentuk surat pemberitahuan tahunan atau SPT pajak. Dan yang terakhir adalah Withholding System, yaitu sistem pemungutan pajak yang menyatakan bahwa jumlah pajak terutang dihitung oleh pihak ketiga selain wajib pajak dan aparatur pajak. Contohnya adalah pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara suatu perusahaan. Dalam sistem ini, karyawan tidak perlu datang ke tempat pembayaran pajak untuk membayar pajak. Topik berikutnya adalah tentang asas pemungutan pajak. Ada 4 asas pemungutan pajak. Yang pertama adalah keadilan. Artinya, pemungutan pajak yang dilakukan negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak. Asas yang kedua adalah kepastian dan ketetapan. Pemungutan pajak tidak boleh dilakukan dengan sewenang-wenang. Pelaksanaan pemungutan pajak harus berdasarkan pada undang-undang dan harus ada kejelasan, ketegasan, serta jaminan hukum. Yang ketiga adalah asas kesenangan. Asas ini berkaitan dengan waktu yang tepat dalam pemungutan pajak bagi wajib pajak. Misalnya, pemungutan pajak dilakukan pada saat wajib pajak menerima penghasilan. Dengan demikian, wajib pajak dapat membayar pajak dengan senang hati dan tulus. Asas yang keempat adalah asas ekonomi, berkaitan dengan efisiensi biaya pemungutan pajak. Biaya pemungutan dan pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak harus proporsional, harus lebih rendah daripada beban pajak yang harus dibayar. Dari materi yang sudah disampaikan, dapat diambil kesimpulan bahwa pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memberikan banyak peran penting dalam perekonomian. Karena itu, diperlukan peran serta masyarakat untuk taat membayar pajak demi keberlangsungan perekonomian negara. Oke, demikian materi perpajakan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah menyaksikan video ini. Sampai ketemu lagi di materi pembelajaran ekonomi selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.